ya kita sebagai dokter kita melakukan pemeriksaan kira-kira memang perlu dirujuk, pasti kita rujuk, nggak mungkin enggak dok. Orang serangan jantung mungkin nggak ketolong. Tapi sekarang dengan adanya BPJS, ya lebih banyak orang lagi yang bisa ketolong dengan serangan jantung. Gawat darurat ini diisi oleh orang-orang yang tadi sebetulnya tidak terlalu membutuhkan dirawat, tapi minta dirawat. Kasihan nanti kalau yang benar-benar datang dalam kondisi yang butuh penanganan menjadi tidak punya tempat. Lalu juga sebenarnya kadang-kadang misalnya bilang gini, ini karena BPJS ternyata saya nggak diapa-apakan nunggu di emergensi. Padahal udah kepasang infus tuh. Tapi nggak kasih apa-apa, cuma infus toh. Padahal obat antibiotik udah masuk lewat infus. Lalu dia ada pergantian elektrolit ya, udah di infus elektrolit juga, masuk lewat infus juga. Jadi nggak rasa aja, karena nggak merasa minum obat gitu. Dan tadi yang mengenai eye care tadi, berarti kalau misalkan dia punya masalah jantung, misalkan anggapnya di Solo ya, kebetulan lagi di Jakarta, dia bisa buka sebenarnya. Iya, tapi kan di dia, makanya ini rekam medis dalam genggaman, jadi terserah pasiennya mau ditunjukin atau enggak gitu. Ini kan aksesnya hanya milik dia kan. Yang ngisi siapa itu? Yang ngisi dokter di rumah sakit. Jadi data rekam medis yang di rumah sakit sepanjang itu dilaporkan ke BPJS ya, jadi diklaim ya. Nanti data-data klaim itu kan masuk di sistem informasi kami. Jadi si pasiennya sendiri yang membawa tadi rekam medis, jadi dia bisa menjelaskan, nggak usah dia menjelaskan gitu loh, dokternya lihat saja. Tapi sangat terbantu sih harusnya. Jadi dengan adanya mobil JKN ini, bukan hanya buat pasien, buat dokter juga sebenarnya kan membantu untuk bisa menolong pasien ya. Continuity of treatment itu kita jamin. Ya sebenarnya kadang-kadang gini sih, kalau ketemu pasien emergensi ya kan, mungkin udah lemes kan, kita nanya macam-macam kan juga dia susah jawabnya kan. Apalagi kalau misalkan jawabannya sangat-sangat ngambang ya, misalkan gimana Bu, udah punya riwayat jantung apa, jantung bengkak apa nih gitu kan. Kalau dia di situ kan jelas diagnosisnya apa, obatnya apa, udah bisa kira-kira, oh ternyata dulu pernah diperlukan pemasangan stent misalnya, oh sudah pernah dilakukan ini gitu ya, misalnya gitu ya. Betul, dan itu ada di rekaman yang primer maupun yang dirujukan ada semua dok. Jadi pernah ke puskesmas mana, klinik mana, rumah sakit mana, itu ada semua datanya. Nah tadi Ibu Lili bilang bahwa kalau misalkan Ibu lagi tugas di kota lain misalnya, lalu bisa menggunakan fasilitas BPJS ini, itu tidak harus emergensi atau harus emergensi? Oh tidak emergensi, kita kalau tidak emergensi kita mencari FKTP terdekat. Nah itu biasanya bisa disupport 3 kali dalam sebulan. Dulu waktu kita pernah bincang-bincang dengan Pak Dirut kan, waktu itu beliau hanya menjelaskan waktu itu mengenai emergensi karena lagi bahas soal itu ya. Berarti sekarang FKTP pun sebenarnya bisa ya. Jadi mereka datang bisa pilih malah FKTP terdekat yang mana ya. Ini kayak Johor Baru kalau lagi musim lebaran ya Bu. Nah, itu lebaran itu kan banyak yang iya. Jadi terima. Betul. Gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Dan itu tidak dipungut biaya juga. Nanti udah masuk ke dalam kapitasinya. Jadi ini terjangkau luas, ini bukan hanya soal banyak-banyaknya peserta, tapi memang keluasan pelayanan juga ya. Ini saya nggak bermaksud membanding-bandingkan ya, tapi saya pernah bicara dengan seorang teman saya yang ada di luar negeri ya. Dia kan di Inggris, lalu dia bilang katanya di sana sulit sekali untuk bertemu dengan dokter spesialis. Katanya di sana juga katanya sangat-sangat sulit dan memang sangat berjenjang juga. Lalu yang teman di Amerika juga bilang bahwa ya ternyata tidak semudah itu untuk mendapatkan pelayanan. Jadi memang maksudnya ternyata apa yang sudah dicoba diusahakan ya oleh BPJS selama 10 tahun ini ternyata ya makin lama pun makin berkembang juga. Banyak kemudahan yang ditawarkan sehingga banyak yang dulu mindset orang kalau layanan BPJS ini waduh ini pasti tadi tuh ngantri sendal lah, mesti bawa barang banyak. Jadi tuh katanya ya tadi tuh lah katanya kalau misalkan lagi sakit tuh aduh pasti ribet banget deh katanya kalau pakai itu. Ternyata sekarang banyak kemudahannya juga ya ternyata ya. Tahun 2023 kita sudah ada transformasi mutu layanan. Jadi BPJS Kesehatan punya tagline mudah, cepat, setara. Mudah artinya dia tidak perlu tadi berkas macam-macam, pokoknya dia tinggal datang. Terus juga validasinya cukup pakai fingerprint atau face recognition sudah bisa dok. Jadi untuk memastikan dia eligible atau tidak. Kemudian cepat tadi ya, cepat itu tadi antrian nggak boleh lama. Kalau perlu dia antri dari sehari sebelumnya, jadi dia bisa langsung datang ke poli. Kemudian setara tadi nggak boleh ada diskriminasi antara dia pasien BPJS atau non BPJS, harusnya sama perlakuannya. Bahkan sekarang kan pasien BPJS itu sekarang mungkin kalau di Vaskes 90% kali ya pasien ya kan sudah adalah pasien JKN. Jadi menurut saya Vaskes itu tidak boleh lagi memperlakukan pasien JKN ini diskriminasi karena dia pasien terbesar, pangsa terbesar dari Vaskes gitu dok. Jadi mudah, cepat, setara sekarang itu. Nah sebenarnya kan ya ini saya mau dengar dari Dokter Teresa sendiri. Kalau logika saya sebenarnya harusnya kalau dengan sekompleks itu penyakitnya nggak mungkin dong Vaskes pertama mau nahan-nahan ya sebenarnya kan. Toh itu juga ribet banget pasti kan. Banyak sekali yang perlu terlibat dokter, pasti nggak cuma satu. Nah, tapi Dokter Teresa sendiri gimana tuh jawabannya? Karena banyak orang bilang katanya
ada yang bilang ya bahwa itu katanya susah tuh nanti nggak dikasih rujukan gitu. Ya, sebenarnya kan kembali gini ya, Dokter Vito. Pada saat pasien datang ya kan, nah kan kita sebagai dokter kita masing-masing mempunyai kompetensi. Ya, kita pasti akan melakukan dulu nih anamnesa, pemeriksaan fisik, ya kan. Kemudian pemeriksaan penunjang pun sudah lumayan lengkap di FKTP ya, baik itu laboratorium, rekam jantung, bahkan untuk ibu hamil pun USG sudah ada, bahkan mau screening deteksi kanker serviks juga ada gitu kan. Jadi ya pasti kita akan melakukan dulu pemeriksaan penunjang yang menurut keprofesionalan kita kan ya dok ya. Jadi nggak mungkin pasien datang-datang minta rujukan, saya mau minta rujukan, kenapa Bu? Misalnya batuk, lah kan cuma batuk doang, kan kita mesti lihat dulu ya, kita harus periksa dulu apa yang menjadi dasar untuk rujukan tersebut. Kalau memang misalnya itu memang perlu kita sebagai seorang dokter untuk merujuk untuk pemeriksaan penunjang lebih lanjut, atau memang oh ini memang kira-kira butuh Bu dirujuk, nggak mungkin juga kita tahan ya dok ya. Kalau memang misalnya dari hasil pemeriksaan ternyata semuanya baik, tekanan darah semua, tanda-tanda vital semua baik, pemeriksaan fisik baik, pemeriksaan penunjang baik, hanya demam kadang-kadang misalnya contoh, atau batuk ya, batuk karena alergi atau karena apa, kalau alerginya kita tidak hindarin ya kan pasti akan sulit ya dok gitu kan. Nah jadi memang ya di FKTP bukannya sulit untuk memberi rujukan, tetapi memang tetap harus bertemu dengan dokter. Tetap harus bertemu dengan dokter, harus dilakukan pemeriksaan. Ya kita sebagai dokter kita melakukan pemeriksaan, kira-kira memang perlu dirujuk, pasti kita rujuk, nggak mungkin enggak dok. Karena semua fasilitas biasanya sudah untuk pemeriksaan penunjang, syukurnya saat ini sudah mulai lengkap. Kecuali memang menurut kita, oh ini Bu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Contoh misalnya dari rekam jantung, EKG misalnya, oh Bu ibu butuh di eko misalnya. Pasti dong kita rujuk dong, nggak mungkin ya kan nggak rujuk. Kalau cuma pasien datang, dok dada saya nggak enak gitu kan, ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan EKG semua normal dan segala macam ya kan, atau memang ternyata dia psikosomatis gitu kan, ya mungkin yang dibutuhkan konseling psikolognya ya kan, nggak mungkin kita langsung kasih rujukan gitu kan dok. Pasti kita akan lakukan apa yang memang kita bisa lakukan dulu di FKTP. Nah kalau memang ternyata tidak bisa ditindaklanjutin di FKTP, ya pasti akan kita lakukan rujukan. Seperti itu dong. Jadi sebenarnya FKTP ini banyak kegunaannya, banyak fungsinya. Orang nggak tahu aja. Ya, kadang-kadang itu masalahnya ke rumah sakit. Kalau kosongan juga, ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya kan rumah sakit juga bingung. Kadang-kadang mungkin dokter spesialis juga nanya, ini apa nih maksudnya batuk aja gitu, demam aja, ini apa maksudnya ini kan. Jadi kan memang sebenarnya itu ada tahapannya, ada pembagiannya ya. Nah, dokter ini saya nanya sekarang nih, jujur aja nih, soal juga ya kalau mengenai tadi pasien nunggu ya. Kan banyak tuh yang bilang kalau ini karena BPJS nunggu nih. Contoh di emergensi tuh. Ibu Lili juga pasti mungkin tahu juga ya ini ya. Jadi ini saya mau cerita nih jujur-jujuran aja. Mereka bilang, ini sering banget katanya ini karena masuk emergensi BPJS nih. Jadi nunggu lama banget. Itu sering banget dikomplain. Antri di rumah sakit nggak bisa masuk emergensi. Apa jangan-jangan karena BPJS jadi nggak bisa masuk gitu? Sebenarnya kalau masalah BPJS atau tidak, kita kan saat ini kan sudah seperti yang tadi Bu Lili bilang, udah nggak ada nih. Apa kita harus setara ya? Nggak ada lagi dari Paskes, baik itu FKTP maupun FKPRL, ibaratnya membedakan pembedaan. Cuman ibaratnya kalau di kriteria gawat darurat kan pasti ada namanya triase dok. Ya, yang mana yang harus kita utamakan nih. Nah, kriteria gawat darurat sendiri kan tidak tergantung kepada subjektifnya si pasien nih. Ada yang misalnya merasa, aduh kayaknya napas saya nggak enak, tapi ternyata menurut hasil pemeriksaan, ternyata RR-nya bagus, pernapasannya bagus, tanda vital bagus. Kan berarti dia tidak masuk kriteria emergensi. Sedangkan ada satu lagi pasien datang memang benar-benar dia kesulitan bernapas. Ya, atau mungkin dia nyeri dada dan serangan jantung, pasti kita akan mendahulukan dengan pasien yang kriteria memang gawat darurat. Tapi kriteria gawat daruratnya tersebut menurut pemeriksaan dokter di Paskes, bukan menurut subjektifnya si pasien. Nah, yang sering mungkin disalah anggap itu adalah pasien merasa, oh ini kriteria emergensi menurut mereka. Ya, tetapi yang menentukan adalah tetap dokter di Paskes, apakah ini masuk kriteria emergensi atau tidak. Jadi masalahnya bukan nunggu lama atau tidak, kami mungkin di Paskes pasti akan, apalagi kalau di gawat darurat pasti ada namanya triase, di mana kita mendahulukan pasien yang benar-benar gawat darurat untuk kita tangani. Sedangkan pasien yang mungkin menurut kita masih bisa kita tunda tangani, misalnya cuma demam, ya kan, oke lah kita coba.
kasih paracetamol dulu, tapi kita menangani yang ini dulu gitu loh, yang benar-benar emergency. Jadi mungkin kesannya bagi mereka nunggu, padahal di dalam kita sedang melakukan berjuang untuk pasien emergency. Mungkin seperti itu untuk kalau gawat darurat. Karena harapannya kalau memang yang bukan gawat darurat, harapannya adalah bahwa dia boleh datang ke Poli atau FKTP, karena kan di FKTP kan dia pasti akan dilayani gitu kan. Kriteria gawat darurat itu kan berdasarkan indikasi medis. Di dalam peraturan presiden pun disebutkan misalnya kondisi yang mengancam nyawa atau misalnya tadi ya yang dapat menyebabkan kecacatan dan sebagainya, itu adalah kriteria gawat darurat. Memang tadi kadang-kadang kita merasa udah sangat sesek atau sangat lemes nih, orang udah lemes banget nggak bisa jalan gitu, tapi pemeriksaan fisiknya, indikator-indikatornya tidak memenuhi persyaratan sebagai kegawat daruratan. Nah sehingga memang belum tentu dia harus segera di opnam atau dia harus segera diinin, maka dokter akan menetapkan berdasarkan triase tadi kriteria yang merah, kuning, hijau itu tadi ya, yang mana yang merupakan prioritas harus ditangani terlebih dahulu, dan itu memang harus dipahami. Pertama itu. Yang kedua tadi ya dok, kalau nanti gawat darurat ini diisi oleh orang-orang yang tadi sebetulnya tidak terlalu membutuhkan dirawat tapi minta dirawat, kasihan nanti kalau yang benar-benar datang dalam kondisi yang butuh penanganan menjadi tidak punya tempat. Kayak misalnya orang udah perasaan ini udah sesek, kenapa saya nggak dimasukin ICU sih gitu ya. Memangnya masuk ICU itu nggak ada penilaiannya? Pasti ada penilaiannya. Kalau dia nggak perlu masuk ICU ya jangan, nanti kalau ada orang yang benar-benar butuh dia nggak bisa masuk. Nah itu yang sebetulnya konsep yang peserta mulai harus memahami bahwa indikasi medis kapan dilakukan tindakan, seberapa berat itu diserahkan pada dokternya. Makanya tadi kalau kegawat daruratan itu yang menentukan dokter. Kalau kita merasa sesek, tapi kalau saturasinya bagus, apanya pemeriksaan dokter enggak gitu ya, ternyata ya itu harus diterima gitu. Nah, tinggal penanganannya mungkin kalau yang dia tidak gawat darurat banget, mungkin bisa disarankan kembali ke FKTP atau ditangani sementara gitu sampai di kondisinya membaik, tapi dia nggak usah memaksakan harus opnam kan dok gitu. Ini yang kadang-kadang mungkin masih perlu pemahaman dari teman-teman atau para peserta JKN. Jadi kriteria kegawat daruratan itu masih kurang bagus. Tapi saya senang kemarin tuh kita baca di TikTok yang ada pasien komplain di rumah sakit mana itu sama dokter Hanum itu kan. Betul, ya. Saya senangnya apa dok? Waktu kita baca komen-komennya, ternyata netizen itu udah mulai bisa tahu. Oh yang disebut gawat darurat tuh yang kayak gini gitu. Nah itu saya senang banget. Memang berarti ini sudah mulai masuk nih, banyak netizen yang sudah mulai paham yang disebut gawat darurat itu sebetulnya apa dan seterusnya, bahwa dokter tuh punya otorisasi medis ya, otoritas medis untuk bisa menetapkan pasien itu gawat atau tidak. Sehingga mudah-mudahan dengan ada ini, apalagi dokter Vito nanti juga mungkin bisa ikut menstressingkan, saya berharap teman-teman atau masyarakat peserta JKN itu mulai memahami kapan indikasi-indikasi medis ini, sehingga tidak memaksakan untuk tadi harus opnam atau harus masuk rumah sakit, sementara sebetulnya di FKTP pun dia bisa dilayani dok di seluruh Indonesia. Jadi mungkin dia memang wajar saja kalau memang dia merasa takut, tapi memang mestinya tahu juga bahwa oh yang ternyata ini bukan kok, kan secara indikator medis ada. Jadi bukan hanya dokter sendiri yang memang menentukan, memang walaupun punya otoritas, tapi kan udah ada datanya juga kan, udah bisa lihat juga. Lalu juga sebenarnya kadang-kadang misalnya bilangin ini karena BPJS ternyata saya nggak diapa-apakan nunggu di emergency, padahal udah kepasang infus tuh. Infus tuh nggak diapa-apakan sebenarnya. Iya, dan juga ada tindakan observasi ya dok. Iya, observasi atau ternyata nggak sadar, ternyata dia bilang tapi nggak kasih apa-apa, cuma infus toh, padahal obat antibiotik udah masuk lewat infus. Lalu dia ada pergantian elektrolit ya, udah di infus elektrolit juga, masuk lewat infus juga, jadi nggak rasa aja karena nggak merasa minum obat gitu. Nah padahal justru biar cepet di emergency kadang diberikan obat injeksi melalui infus, jadi nggak rasa lagi sakitnya. Iya betul, jadi memang ini masalah pemahaman dok. Kemudian juga mungkin ya sampai sekarang ini seringkali yang viral itu adalah ini kemana nih petugas BPJS gitu ya, kalau terjadi begini kok dia nggak menangani atau menjawab langsung gitu pasien, kenapa dibebankan kepada nakes atau vaskes ya. Ini juga yang ingin saya sampaikan bahwa
Vaskes atau nakes ini kan juga adalah maksud saya peserta JKN ini kan juga klien, customer dari Vaskes tersebut. Jadi sebagai customer tentu dia perlu juga lah kita layani dengan baik, diberikan keterangan dan sebagainya. Bukan karena BPJS Kesehatan tidak mau, tapi memang pada saat itu kan kita tidak 24 jam ya menunggui di sana. Jadi mungkin pada saat itu kami juga minta tolong kepada Vaskes, ini juga puskesmas dan juga rumah sakit untuk bisa mengedukasi, karena memang mungkin masyarakat kita itu kan ya uniknya BPJS Kesehatan dibanding asuransi swasta, Dok. Kalau asuransi swasta itu kan kalau kita sepakat ikut asuransi kan udah tahu nih hak dan kewajiban, udah tanda tangan, apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau BPJS ini mungkin yang mendaftarkan bahkan bukan pasiennya kan. Kalau dia penerima bantuan iuran, yang mendaftarkan Pemda. Kadang-kadang mungkin memang belum paham apa sih yang menjadi haknya dan kewajiban dia gitu. Nah, itu kita juga ikut nitip lah pada dokter, misalnya kenapa sih harus menjelaskan ya. Kalau pasiennya marah-marah ya mohon maaf, namanya juga orang lagi sakit ya Dok ya, kadang-kadang kan nggak bisa normal gitu. Tapi menurut saya kita semua punya kewajiban yang sama. Kami pun di BPJS Kesehatan berupaya untuk memberikan edukasi melalui sosial media. Kadang-kadang kita juga ada diskusi, saya sering sekali supervisi Dok ke rumah sakit, mencoba untuk langsung ngobrol dengan pasiennya, seperti apa pandangan mereka. Dan sekarang ini kita ada yang namanya petugas BPJS 1. Di setiap rumah sakit dia ada fotonya dan nomor telepon yang tercantum di situ yang dapat dihubungi kapan saja ada peserta yang sedang mengalami kendala. Dan kita memang sekarang ini fast response Dok. Selain dari BPJS 1 ada juga tadi Pandawa juga bisa ya, kemudian call center juga bisa. Jadi pengaduan-pengaduan itu bisa dilakukan termasuk mobile JKN. Sehingga kalau nanti kita segera tahu, kita akan segera respon dan kita akan segera menangani apa kendalanya, menghubungkan juga dengan Vaskesnya seperti apa. Dan ini saat ini saya mendapatkan feedback dari itu. Jadi setiap kali kita habis pelayanan kan Dok, sekarang peserta kan diminta mengisi feedback, namanya walkthrough audit. Dia scan QR, terus dia harus memberi rating, Vaskesnya boleh dikasih rating berapa sama dia. Nah itu sebetulnya itu sebagai tanda kepuasan. Nah, tiap rumah sakit itu ada namanya petugas BPJS 1, BPJS siap membantu. Kalau di Vaskes primer memang belum ada, tetapi ada yang namanya petugas PIPP, Pusat Informasi dan Pelayanan Pengaduan. Itu juga bisa nanti memberikan. Jadi sebaiknya memang kalau di rumah sakit itu, misalnya peserta JKN merasa pengen tahu atau tidak jelas dengan sesuatu, lebih baik datanglah ke PIPP Dok, baik di rumah sakit maupun di ini, supaya mendapatkan informasi dari orang yang kompeten untuk itu. Karena tidak semua nakes bisa kan, jangan-jangan nanyanya ke Satpam, kayak kemarin tuh nanyanya ke Satpam, lah Satpam jawabnya begini, oh nggak boleh oleh BPJS, padahal bukan begitu. Jadi daripada salah informasi, lebih baik dia datang ke Pusat Informasi BPJS Kesehatan, ada di setiap Vaskes, atau dia bisa tadi menghubungi call center, bisa lewat Pandawa, WA, atau bisa ke BPJS 1. Insya Allah nanti kita akan fast respon untuk segera membantu kendala layanan. Nah, saya apresiasi banget dari tadi nih apa yang sudah dilakukan BPJS selama 10 tahun ya, dengan segala macam kekurangan itu masih harus dibenahi, tidak menutup kata, tapi begitu banyak kemajuan juga yang perlu masyarakat ketahui. Angka harapan hidup Dok, sekarang di tahun 2023, kalau 2014 itu pada laki-laki itu 68,87 tahun, sekarang di tahun 2023 sudah 72 tahun. Kemudian perempuan tadinya 72,59 tahun, sekarang jadi 74. Kemudian out of pocket, pembiayaan out of pocket dari kesehatan, kalau menurut World Bank tahun 2013 itu masih 50,9%. Sekarang di tahun 2021 sudah menjadi 27,49% karena sudah sebagian besar dijamin oleh JKN. Coba mungkin nanti dicek ya, tapi saya menduga ya mungkin saja zaman dulu kan tidak semua orang bisa di-cover untuk pemasangan stent jantung. Orang serangan jantung mungkin nggak ketolong. Tapi sekarang dengan adanya BPJS, ya lebih banyak orang lagi yang bisa ketolong dengan serangan jantung. Ya karena bayangkan aja kalau semua orang ya yang ikut BPJS tadi 87% itu ternyata harus pasang stent jantung. Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Dan bukan hanya soal punya uang negara atau gimana ya, tapi saya mengatakan bahwa tadi Ibu sudah ngomong juga, ya kan pasiennya juga sebenarnya kan keluar uang ya di luar dari pembiayaan. Mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin yang nganter juga harus nginep di mana gitu kan, makannya ekstra lagi, obat-obatnya mungkin dia walaupun ditanggung, tapi kan dia harus ada
ada masa maintenance ya, mungkin juga yang lain jadi nggak bisa kerja gitu misalnya. Jadi kerugiannya sebenarnya banyak sekali dengan kita hanya fokus ke pengobatan. Makanya kenapa masyarakat harus tahu mengenai FKTP ini, ya supaya mereka juga tahu bahwa ternyata penyakit ini bisa dicegah. Dan akhirnya ya sekali lagi bisa shift nanti ya, bukan hanya rujukan aja, tapi justru lebih diperkuat lagi. Kita dalam tanda kutip nih lebih mengalokasikan biaya untuk mencegah penyakit. Mencegah penyakit. Dan kita menyediakan untuk yang sehat tadi ada screening. Screeningnya bukan cuma riwayat kesehatan. Kalau memang ada indikasi tadi ada risiko dok, pemeriksaan laboratoriumnya kita jamin. Asal dia ada risikonya tadi. Memang tidak semua orang yang sehat-sehat aja nggak ada keluhan diperiksa itu enggak. Jadi bukan medical check up ini kita, tapi screening kesehatan. Jadi kalau dia ada risiko, dia ditindaklanjuti bahkan ke dia harus misalnya ke rumah sakit untuk echo untuk apa ya kita lakukan dan itu di cover dok. Sebelum sakit ya. Makanya prediabetik sekarang sudah di treatment. Boleh dan itu kita cover. Ya, nah, dokter sebelum saya ke Ibu Lili nanti ya, dokter gimana nih pesan untuk rakyat Indonesia sebagai dokter yang berpraktek di FKTP? Ya, untuk masyarakat Indonesia ya, saya lebih menekankan, ayo kita mulai hidup sehat. Karena sebenarnya dengan sekarang ada slogan-slogannya Bu Lili ya, pola hidup cerdik. Apa tuh cerdik tuh? Ya, cek kesehatan rutin, ya kan? Minimal 1 tahun sekali semua harus cek kesehatan rutin dan itu bisa datang ke FKTP dok, gratis, ya kan? Nyalakan asap rokok. Nah, bukan hanya yang merokok, tapi yang pasif pun kita hanya menghirup udaranya itu sudah masuk dalam perokok pasif. Ya, kita nyalakan asap rokok, rajin aktivitas fisik. Nah, kan sekarang sudah mulai banyak yang mager nih dok, dengan adanya zaman now ya, semua genggaman 1 jari, ya. Tapi yuk kita kembali rajin aktivitas fisik, D-nya itu diet seimbang dok, ya. Ya kita mulai dengan makanan yang sehat, dengan gizi seimbang, ya kan. Kemudian istirahat cukup I-nya. Kemudian kelola stres. Nah karena stres itu juga sangat berpengaruh, ya. Jadi yuk kita terapkan pola hidup cerdik ini dan kita mulai dengan gaya hidup sehat. Sehingga kenapa? Karena itulah kalau kita nggak kelola yang akan menjadi bibit-bibit penyakit, terutama penyakit kronis nih yang kita bicara ya, baik itu hipertensi, diabetes ya, baik itu nanti ke arah gagal ginjal ya, dan kemudian untuk semua yang memungkinkan sekarang kan sudah luas cakupan JKN ya Bu ya. Biarpun kita punya JKN, jangan mentang-mentang punya JKN, wah bakal di cover nih, nggak apa-apa deh saya ngerokok aja deh gitu, tapi jangan, lebih baik tetap mencegah dok daripada mengobati. Oke, baik. Ibu Lili, silakan Bu Lili. Ya, terima kasih. Kalau untuk saya pesannya seluruh peserta JKN itu pertama pastikan status kepesertaannya aktif ya, kalau bisa punya aplikasi mobile JKN jadi bisa ngecek terus dan jangan lupa bayar iuran tepat waktu supaya nanti pas membutuhkan itu nggak panik karena status tidak aktif. Jadi yang pertama pastikan keaktifannya ya, bayar iuran itu juga penting. Satu-satunya mekanisme gotong royong itu adalah dengan cara menjadi peserta JKN karena kita akan saling membantu, yang sehat dan yang sakit itu bisa saling membantu dengan kepesertaan JKN. Yang kedua tadi ya, pahami prosedur dan alur ya, karena memang bukan untuk mempersulit gitu ya, kenapa harus berjenjang dan sebagainya, tapi untuk mendistribusikan. Dan juga tadi supaya kalau dia bisa dilayani di FKTP ya bisa layani di FKTP, jangan semuanya harus ke rumah sakit dan jangan menunggu sakit dulu tadi karena akan menghabiskan biaya lebih tinggi. Nanti kalau biayanya makin tinggi, jangan-jangan iurannya juga akan makin tinggi, kan kita juga tidak berharap begitu. Kita berharap nanti iurannya tetap terjangkau, jadi kalau gitu kita semua harus sama-sama menjaga supaya lebih banyak yang sehat dibanding yang sakit ya, supaya tidak jatuh. Selain tadi juga out of pocketnya tetap ada. Emang kalau JKN kan menjamin yang penyakitnya aja obatnya, tetapi tadi ongkos-ongkos di luar itu masih tetap akan kita keluarkan. Jadi lebih baik menjaga kesehatan daripada sakit. Yang ketiga, jangan lupa bahwa kita sekarang ini punya kanal-kanal layanan informasi dan pengaduan. Jangan sampai kudet tentang JKN, karena nanti daripada dapat informasi yang nggak benar, baca-baca sendiri atau dengar-dengar sendiri, kadang-kadang orang yang tidak pernah pakai tapi dia ngomong gitu ya, itu akan sangat membahayakan. Lebih baik teman-teman kalau ada pertanyaan tentang JKN, silahkan mengakses kanal pengaduan kami di call center 165 Pandawa 0811 8165 165 atau juga boleh ke kantor cabang atau lewat aplikasi mobile JKN
PKN. Jadi itu semua tersedia buat Anda. Yang terakhir, tetap tadi sesuai dengan Bu Teresia tadi sampaikan, ya lebih baik jaga kesehatan, juga diri Anda dan juga lingkungan sekitar Anda. Jadi mudah-mudahan nanti dengan layanan BPJS Kesehatan yang sekarang mudah, cepat, setara, kami harapkan seluruh warga Indonesia dapat terjamin layanan kesehatannya di seluruh Indonesia. Saya sangat senang dan apresiasi sekali dengan banyak apa yang BPJS lakukan. Saya rasa pasti bermanfaat buat masyarakat juga ya. Dan sangat-sangat amat serasa membantu orang-orang yang kita pikir selama ini tidak bisa dibantu. Jadi sangat apresiasi dan salut untuk BPJS Kesehatan. Ya, semoga masyarakat juga makin tahu begitu banyak manfaat yang bisa diberikan. Kalau Anda punya saran boleh deh tulis di kolom komen dan pastinya tetap jaga kesehatan. Kita akan berjumpa lagi di channel selanjutnya. Sampai ketemu.